Apa kabar adik-adik mahasiswa TLM Stikesura Medika? Bertemu lagi dengan saya, Pak Fairuz. Pada hari ini kita akan belajar tentang pewarnaan gram untuk mengidentifikasi bakteri. Pewarnaan gram ini adalah metode yang disebut dengan metode diferensial, yaitu bagaimana kita bisa mengidentifikasi bakteri berdasarkan morfologinya, berdasarkan bentuk-bentuknya. Nah, adik-adik sekalian, teknik pengecatan gram ini pertama kali diperkenalkan oleh Hans Christian Gram pada tahun 1884. Hans Christian Gram memperkenalkan teknik ini untuk mengetahui reaksi dari dinding sel bakteri terhadap cat-cat yang digunakan dalam pewarnaan ini. Nah, sebagaimana kita tahu adik-adik, ada 3 tahapan cara mengidentifikasi bakteri. Yang pertama adalah presumptive test, kemudian kedua adalah confirmative test, dan yang ketiga adalah complete test. Baru dilanjutkan dengan pengecatan gram atau pewarnaan gram. Namun pada kasus-kasus spesifik tertentu, misalnya pada kasus yang dicurigai terjadinya infeksi Neisseria gonorrhoeae yang mengakibatkan penyakit kencing nanah, maka pengecatan gram ini adalah gold standard. Dengan pengecatan gram, kita bisa identifikasi bakteri Neisseria gonorrhoeae tersebut, yaitu dengan kenampakannya adalah bentuknya Diplococcus. Apa yang pertama kali kita lakukan dalam teknik pengecatan gram ini? Yang pertama adalah kita menggunakan APD yang lengkap tentunya. Menggunakan handscoon, menggunakan jas laboratorium, kemudian kita menggunakan masker, dan untuk lebih aman kita juga menggunakan Google. Alat yang kita gunakan dalam pewarnaan gram ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, objek gelas, kemudian Bunsen, kemudian ose bulat, kemudian pipet tetes, selanjutnya adalah rak pengecatan, dan yang terakhir adalah botol semprot yang berisi air. Selanjutnya, bahan yang digunakan dalam praktikum pengecatan gram ini, yang pertama adalah sediaan bakteri, kemudian cat gram, kristal gentian violet, kemudian lugol, kemudian alkohol 96%, dan yang terakhir adalah Fuchsin program. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memberikan kode pada objek gelas yang akan kita gunakan. Selain memberikan kode, adik-adik juga bisa memberikan penanda atau marker berupa bulatan dengan ukuran kurang lebih 2 kali 3 cm pada objek gelas yang fungsinya adalah akan mempermudah adik-adik nantinya menemukan bakteri ketika melakukan pengamatan di mikroskop. Langkah selanjutnya, kita nyalakan api Bunsen. Kemudian kita lakukan fiksasi pada objek gelas dengan cara seperti ini. Fungsinya adalah untuk menghilangkan lemak-lemak yang kemungkinan berada pada kaca, sehingga nanti ketika pengamatan di mikroskop bisa terlihat relatif lebih jernih. Selanjutnya kita fiksasi ose bulat sampai berwarna merah menyala.
Setelah itu kita akan masukkan aqueous steril ke dalam objek gelas ini. Kita masukkan satu mata ose pada objek gelas. Kemudian kita fiksasi lagi. Tahap selanjutnya, kita ambil sediaan bakteri yang akan kita warnai. Kemudian kita fiksasi pada tepiannya dengan cara memutar seperti ini. Kemudian kita fiksasi lagi ose sambil kita bersiap membuka sediaan bakteri dengan cara seperti ini. Setelah ose berpendar berwarna merah, kita akan segera mengambil sediaan bakteri. Namun demikian, kita coba letakkan dulu ose yang berwarna merah ini kepada bagian yang kosong di dalam sediaan bakteri. Fungsinya tentu saja agar sampel yang kita ambil ini benar-benar sampel yang bagus, bukan sampel yang terbakar karena panasnya ose ini. Mari sekarang kita lakukan. Kita letakkan pada bagian yang kosong, tidak ada bakterinya. Kemudian kita ambil koloni bakteri dengan cara menyapukan permukaan ose pada permukaan media. Selanjutnya, kita lakukan proses pembuatan hapusan bakteri pada objek gelas. Kita mulai dari salah satu ujungnya. Kemudian kita buat putaran kecil-kecil hingga memenuhi bagian yang sudah ditandai dengan marker. Setelah selesai, kita fiksasi lagi. Demikian pula pada objek gelas yang kedua. Kita ambil aqueous, kita lakukan fiksasi lagi pada ose. Kita ambil sediaan bakteri seperti cara yang pertama tadi. Kemudian kita buat hapusan pada objek gelas dengan cara memutar kecil-kecil hingga memenuhi bagian yang sudah kita beri tanda tadi. Dan langkah terakhir pada tahap awal ini adalah dengan melakukan fiksasi pada ose dan juga pada objek gelas yang sudah dibubuhkan atau dibuat hapusan bakterinya tadi. Setelah kita buat hapusan bakteri pada objek gelas, langkah selanjutnya adalah melakukan fiksasi. Fiksasi yang kedua ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kuman yang sudah
dibubuhkan pada objek gelas ini, dia mati karena perlakuan panas. Langkah selanjutnya adalah meletakkan apusan bakteri pada objek gelas ini di rak pengecatan. Berikutnya kita bubuhkan cat gram yang pertama, yaitu kristal gentian violet, dengan cara seperti ini. Lakukan hingga memenuhi seluruh area yang sudah Anda tandai. Kemudian diamkan selama 3 menit. Setelah 3 menit, lalu kita bilas dengan menggunakan air dengan cara seperti ini. Dan kemudian kita tiriskan. Selanjutnya, kita bubuhkan cat gram yang kedua, yaitu lugol. Hingga memenuhi pada seluruh bagian yang kita tandai tadi. Kemudian diamkan dalam waktu 1 menit. Selanjutnya kita lakukan pembilasan kembali dengan air dengan cara seperti ini sampai seluruh cat gram yang kedua, yaitu lugol, bersih dari objek gelas tersebut. Lalu kita tiriskan. Langkah selanjutnya adalah membubuhkan alkohol 96%. Dengan cara yang sama seperti tadi, yaitu hingga memenuhi seluruh area yang ditandai. Waktu yang diperlukan adalah 15 detik. Setelah 15 detik, kita lakukan pembilasan dengan air. Kemudian kita tiriskan. Selanjutnya, cat gram yang keempat atau yang terakhir, yaitu adalah fuksin program, yaitu karbol fuksin yang digunakan khusus untuk pengecatan gram. Caranya adalah dipipet, kemudian bubuhkan hingga memenuhi seluruh bagian yang kita tandai tadi. Waktu yang diperlukan adalah selama 3 menit. Langkah terakhir pada tahap ini adalah dengan melakukan pembilasan. Kemudian kita tiriskan. Langkah berikutnya adalah mengeringkan sediaan ini dengan menggunakan tisu dengan cara mengelap pada bagian bawahnya.
anginkan sampai bagian bawahnya dan bagian atas benar-benar kering dari air. Proses pewarnaan telah selesai dilakukan dan tahap selanjutnya adalah melakukan pengamatan dengan menggunakan mikroskop. Lakukan pada perbesaran 10 kali untuk menemukan lapangan pandang. Setelah lapangan pandang terlihat di mikroskop, kemudian lakukan pengamatan pada perbesaran 100 kali, tentu saja dengan menambahkan oil imersi untuk mengidentifikasi jenis gram apa yang kita temukan pada sediaan yang sudah kita buat. Jika bakteri yang kita temukan adalah bakteri gram negatif, maka yang akan teramati di mikroskop adalah bakteri tersebut berwarna merah, seperti pada gambar berikut ini. Jika bakteri yang kita temukan adalah bakteri gram positif, maka penampakan di mikroskop bakteri tersebut adalah berwarna ungu, seperti pada gambar berikut ini. Perbedaan keduanya didasarkan kepada bagaimana struktur dinding sel masing-masing bakteri tersebut bereaksi terhadap cat gram yang tadi dibubuhkan. Bakteri gram positif cenderung mempertahankan warna ungu yang berasal dari cat gram yang pertama, yaitu kristal gentian violet. Dan bakteri gram negatif, dia tidak bisa mempertahankan warna kristal gentian violet, sehingga dia berwarna merah akibat adanya penambahan karbofluksin yang digunakan untuk pengecatan gram pada cat gram yang nomor 4. Demikian proses teknik pewarnaan gram yang kita praktekkan bersama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar.